Bab 581, kalau begitu aku dipersilakan. Nama, sistem pelatihan 1 klik jutaan instan penulis chat. Plus mematikan mengatur ulang. Dasar mesum, umpan. Wajah Chu Xiaobei memerah, dan dia menggumamkan beberapa patah kata sebelum mendorong Xiaobei untuk melayang. Yanfa di Yaoqi di tanah melihat pemandangan ini, diam-diam berkata bahwa Chu Xiaobei bukanlah seorang pembantu biasa, dan dia takut dia akan menaikkan beberapa kelas, mungkin seorang selir. Patriark Yaoqi, ayo pergi. Su Lang mengingatkan. Ya. Yaoqi Yanfa bergegas ke udara untuk memimpin jalan. Chu Xiaobei juga mendorong Xiaobei untuk mengikuti. Sepanjang jalan, kecepatan Yaoqi Yanfa terlalu lambat dibandingkan dengan Xiaobei. Namun, Chu Xiaobei baru saja mendapatkan Xiaobei dan belum cukup bersenang-senang, jadi dia terbang cepat. Sesekali, saya juga nakal untuk membalik di udara, melayang di udara, melakukan berbagai gerakan sulit. Ketika tiba di rumah harta karun klan suci Yaoqi, Xiaobei telah terbang 7 atau 8 kali lipat jaraknya. Selama periode ini, Su Lang sesekali menoleh ke belakang, dan kemudian dia bisa melihat riak-riak besar yang disebabkan oleh latihan keras Chu Xiaobei. Ini membuatnya diam-diam memuji dalam hatinya berkali-kali, bola yang bagus. Selanjutnya, ketika semua orang mendarat di luar rumah harta karun, Yaoqi Yanfa langsung membuka rumah harta karun dan mengundang keempat Su Lang untuk masuk dan memilih. Seperti yang diduga Su Lang, meskipun orang-orang suci Yaoqi tidak terlalu kuat, mereka bagaimanapun juga adalah orang suci dengan sejarah panjang. Rumah harta karun mereka benar-benar sangat besar dan gemuk. Di rumah harta karun, bahan-bahan yang tak terhitung jumlahnya ditempatkan dalam kategori yang berbeda, dan mereka mempesona ketika mereka menyapu. Silakan pilih Su Gongzi sesuka hati. Yaoqi Yanfa tampak serius, yang berarti bahwa dia dapat menukar seluruh rumah harta karun dengan artefak pengorbanan tingkat tinggi. Kalau begitu, saya dipersilakan. Su Lang tertawa, dan kemudian berjalan maju bersama ketiga putrinya. Tempat yang dilewatinya seperti padang rumput tempat belalang lewat, hanya menyisakan beberapa barang compang camping. Yaoqi Yanfa tidak bisa menahan diri untuk tidak menggerakkan mulutnya. Dia tidak pernah menyangka bahwa Su Lang tidak akan baik dan langsung mengambil sebagian besar material. Su Lang berbalik dan tersenyum dan berkata, Laut Langit membutuhkan banyak material, dan material tingkat rendah ini juga berguna. Patriark Yaoqi tidak akan punya pendapat, kan? Hah, tentu saja tidak, Yaoqi Yanfa dengan cepat berkata, bahkan jika kamu mengambil semua Su Gongzi. Oke, Su Lang mengangguk samar, dan terus mengumpulkan material. Tidak butuh waktu lama sebelum dia menyapu seluruh rumah harta karun ras suci Yaoqi. Tentu saja, Su Lang tidak mengosongkan seluruh rumah harta karun, tetapi meninggalkan banyak barang. Faktanya, di antara harta karun yang diambil, hanya ada dua hal yang lebih dipedulikan Su Lang. Keduanya adalah jiwa Wusheng dan jiwa Wushen. Kedua jiwa Wusheng sama-sama merupakan jiwa suci tingkat rendah, sedangkan jiwa Wushen memiliki 29 bagian penuh. Kalau dipikir-pikir, itu seharusnya adalah rampasan yang diperoleh oleh orang suci Yaoqi setelah membunuh musuh. Mungkin juga ada jiwa dan jiwanya sendiri. Singkatnya, dari jiwa-jiwa suci dan jiwa-jiwa suci ini, kita dapat melihat betapa mengerikannya badai berdarah di balik kebangkitan ras suci. Bahan-bahannya sudah cukup, ayo pergi. Dengan senyum puas, Su Lang mengangguk ke Yaoqi Yanfa. Ya, Yaoqi Yanfa dengan cepat berkata ya, dan berbalik untuk memimpin jalan. Tidak lama kemudian, beberapa orang datang keluar rumah harta karun kebangsaan Yaoqi. Lautan langit sangat besar, dan Xiaobei dan aku tidak dapat memurnikannya dalam waktu singkat. Su Lang berkata kepada Yaoqi Yanfa, jadi, aku akan meminta pengrajin ahli di klan untuk melakukannya, dan aku akan mengirimkannya kepadamu setelah pemurnian selesai. Oke, tidak masalah. Yaoqi Yanfa tidak ingin mengangguk langsung. Bagi Su Lang, dia jelas mempercayainya tanpa syarat. Belum terlambat, Su Lang tersenyum, aku akan menyiapkan susunan teleportasi dan mengirim materi kembali ke klan. Begitu komentar ini keluar, Yaoqi Yanfa langsung terkejut. Tuan Muda Su Lang benar-benar ingin membangun formasi teleportasi klan Unicom. Itu kaisar, orang-orang suci Yaoqi benar-benar akan memanjat paha para dewa. Hahaha, tentu saja, dia tidak tahu bahwa ras manusia dan ras roh angin tempat Su Lang berasal sama sekali bukan kaisar, dan mereka bahkan bukan ras orang suci untuk saat ini. Ya, Yaoqi Yanfa mengangguk dengan gembira,
Tuan Su memiliki kebutuhan apapun, Anda dapat datang kepada saya. Petik 2 petik 2. Sulang merasa sedikit salah ketika mendengar ini. Mencari Anda untuk kebutuhan apapun. Agak kotor. Hei gelombang, saya punya gambar di pikiran saya, hapus dengan cepat. Baiklah, silakan saja, lautan langit berjanji untuk memurnikan baba yang cocok untukmu. Sulang melambaikan tangannya, lalu terbang ke Xiao Bai dan meremas ketiga gadis itu, dengan hormat, suruh Master Su. Yao Qi Yanfa berdiri di sana dan membungkuk hormat. Segera setelah itu, Sulang dan putri ketiga kembali ke jantung pegunungan dengan banyak bahan. Sulang, apakah kamu benar-benar berencana untuk membawa bahan-bahan itu kembali ke klanmu untuk disempurnakan? Apakah ada banyak ahli alkimia sepertimu di klanmu? Mata Chu Xiaobei sedikit berbinar, bisakah kamu membawaku melihatnya juga? Aku memberitahu Yao Qi Yanfa bahwa aku akan mengundang pengrajin di klan untuk melakukannya. Sebenarnya, aku hanya menyembunyikan keahlianku yang luar biasa. Lagi pula, aku sudah memberitahumu bahwa aku adalah yang paling kuat di klan kita, baik itu kekuatan tempur atau aspek lainnya. Jadi, aku sendirian dalam memurnikan lautan langit, tetapi aku benar-benar berencana untuk mengatur susunan teleportasi. Setelah mengatakan ini, Sulang menoleh untuk melihat Jiruk Sue dan Murong Xianxian, kekuatan di balik gua iblis Wuyang akan segera datang. Itu adalah kekuatan yang sangat kuat. Aku berencana untuk mengirimmu kembali ke Blue Star. Bagaimana? Semuanya diatur oleh saudara Sulang. Jiruk Sue dan Murong Xian mengangguk patuh. Baiklah, Sulang tersenyum tipis, kau kembali saja, jadi kau bisa membantuku mengurus beberapa urusan. Jiruk Sue adalah campuran ras manusia dan ras roh angin. Biarkan dia mengurus ras roh angin dan ras manusia, yang dapat sangat mendorong integrasi kedua ras. Ini sangat penting untuk perkembangan damai antara kedua komunitas. Jiruk Sue mengangguk dengan berat dan berkata, aku pasti akan bekerja keras dengan saudari Xianxian untuk membantu saudara Sulang mengurus urusan. Sebenarnya, kau tidak perlu terlalu serius, jangan terlalu lelah. Sulang tersenyum dan menatap Murong Xianxian, kau telah membuat pil meditasi. Kau memiliki lebih banyak pengalaman, dan kau dapat lebih membantu Ruksue. Aku tahu, Tuan Su gelombang. Murong Xianxian tersenyum cerah dan mengerjap nakal. Hei, bagaimana denganku? Bagaimana denganku? Chu Xiaobei berkata dengan tergesa-gesa, aku juga ingin pergi. Baiklah, aku bisa mengajakmu untuk melihat, tetapi kau tidak boleh membocorkan rahasia. Sulang mengerutkan bibirnya dan berkata, lagi pula, kau hanya bisa tinggal di sana sebentar, dan kau harus kembali bersamaku. Aku tahu, aku tahu. Chu Xiaobei memutar matanya, apa rahasianya? Itu bagus. Selanjutnya aku akan menyiapkan susunan teleportasi. Sambil berbicara, Sulang mengeluarkan banyak bahan. Ekspresi Chu Xiaobei sedikit terkejut, ngomong-ngomong, sungguh luar biasa kau masih mengatur formasi. Aku masih punya banyak hal yang harus kulakukan. Apapun yang kulakukan di masa depan, jangan membuat keributan, oke? Sudut mulut Sulang berkedut, lihatlah Ruksue dan Slim, mereka selalu dianggap remeh. Chu Xiaobei memutar matanya, hei, kalian benar-benar terlihat sangat hebat. Aku benar-benar hebat. Sulang tersenyum, aku sangat kuat dalam setiap aspek, terutama aspek itu. Oke, Chu Xiaobei bertanya dengan rasa ingin tahu, ke arah mana? Parkir dan duduk di Love Maple Forest Night, Frost Leaf berwarna merah di February Flower. Sulang tersenyum tipis, itu hanya bisa dipahami dengan kata-kata. Oh, begitu, kalian sangat pandai melantunkan puisi. Chu Xiaobei tiba-tiba menyadari, jangan bilang, dua kalimat ini benar-benar sedikit artistik, puisi yang bagus, puisi yang bagus. Murong Xianxian juga mengangguk setuju. Sial, Jiruk Sue bertepuk tangan dengan bintang-bintang, kakak Sulang, apakah masih ada lagi? Ya, Sulang melirik Jiruk Sue yang mungil dan berkata sambil tersenyum, Ping Ping memiliki lebih dari 13 ikal, tunas kapulaga di awal Februari. Itu tidak buruk, puisi yang bagus, puisi yang bagus. Jiruk Sue, Chu Xiaobei dan Murong Xianxian mengangguk, wajah mereka penuh dengan tanda setuju. Sulang mengernyitkan alisnya dan tersenyum tanpa berkata apa-apa. Tak lama kemudian, ketiga wanita itu mulai menghargai konsepsi artistik puisi itu, dan Sulang mulai mengatur susunan teleportasi bagi orang biasa, bahkan jika mereka menguasai tata letak susunan teleportasi.
sangat merepotkan untuk mengatur susunan teleportasi. Karena susunan teleportasi setidaknya 2 dalam satu set, dan jaraknya berjauhan satu sama lain. Jika diatur oleh satu orang, itu diatur di sini, dan sangat merepotkan untuk berlari jauh untuk mengatur yang lain. Jika jaraknya sangat jauh, hampir mustahil bagi satu orang untuk mengatur susunan teleportasi. Ini juga karena jumlah susunan teleportasi yang sangat panjang di benua Changlan sangat jarang. Namun, mengatur susunan teleportasi terlalu sederhana bagi Sulang. Jarak jauh, pengiriman duplikat ditambah penggantian duplikat sudah berakhir. Setelah setengah jam, Sulang mengatur 2 susunan teleportasi. Sisi lainnya terletak di pintu masuk benua Changlan di celah ruang waktu. Susunan teleportasi sudah selesai, ayo pergi. Sulang melambaikan tangannya, dan ketiga wanita yang sedang mengobrol segera mengelilinginya. Segera, semburan cahaya menyala, dan keempat sosok Sulang menghilang. Daerah suku Fengling, tempat retakan ruang dan waktu berada. Karena markas besar sistem pertukaran didirikan di sini, tempat berkumpul yang relatif sederhana telah terbentuk di sini. Di sekitar retakan ruang waktu yang menjaga formasi besar, ada tempat berlindung dan gua yang dibangun oleh para prajurit di mana-mana. Semua orang dengan penuh semangat menunggu kesempatan pertukaran sekali sehari. Para prajurit di bawah level Raja Bela Diri itu berlatih dengan gegabah, berharap suatu hari mereka dapat mencapai level Raja Bela Diri dan memperoleh kualifikasi untuk menggunakan sistem pertukaran. Pada saat ini, di dalam retakan ruang waktu yang menjaga susunan besar, susunan teleportasi menyala. Segera datang, Yan Hengxing, Huang Fuqin, dan 4 dewa perang manusia berdiri di samping dengan sangat bersemangat, menunggu kembalinya Sulang. Ketika Sulang mengatur susunan teleportasi, dia secara alami membuat Yan Xingxing khawatir. Jadi Yan Xingxing memberitahu Huang Fuqin dan 4 dewa perang manusia, dan semua orang berkumpul di sini. Segera setelah itu, cahaya menghilang, dan keempat sosok Sulang muncul di mata semua orang. Selamat datang, Patriark. Ketika Yan Hengxing, Huang Fuqin dan 6 orang lainnya melihat Sulang, mereka langsung memberi hormat. Selama kurun waktu ini, meskipun Sulang tidak berada di klan, ia terus membawakan mereka hal-hal baik, dan tidak ada kekurangan senjata dan pil, yang menumpuk kesetiaan mereka hingga ekstrim. Baiklah, jangan terlalu sopan. Sulang melambaikan tangannya dengan lemah, saat aku pergi, terima kasih padamu karena telah melindungi ketenangan dan kedamaian kedua ras. Ini yang harus kulakukan. Huang Fuqin berkata dengan gembira, Yan Xingxing dan yang lainnya juga mengangguk lagi dan lagi. Haha, aku akan memperkenalkanmu padamu. Sulang menarik Chu Xiaobei dan berkata sambil tersenyum, ini adalah seorang jenius dari klan abadi Xuanyu, seorang petapa bela diri bintang 6, Chu Xiaobei. Halo, Chu Xiaobei tersenyum tipis, dan pada saat yang sama dia berpikir dalam hati, aku tidak menyangka bahwa Sulang, si cabul besar, benar-benar penguasa klan, tidak, tampaknya dia adalah penguasa kedua klan. Aku telah melihat senior Chu. Huang Fuqin dan yang lainnya terkejut dan segera memberi hormat dengan hormat. Tianle, jenius dari klan peri, dan seorang petapa bela diri bintang 6, ini benar-benar orang hebat. Namun, karakter-karakter ini benar-benar pulang bersama pemiliknya, dan mereka tampaknya sangat baik, apa hubungannya? Takut bukan nyonya yang kembali. Huang Fuqin dan yang lainnya diam-diam bertukar pandang, dan mereka semua merasakan kegembiraan pihak lain. Kalian semua pasti tahu 2 orang ini, Ji Ruxue dan Murong Xianxian. Sulang mengabaikan reaksi Huang Fuqin dan yang lainnya, dan terus memperkenalkan Ruxue dan Xianxian. Tentu saja, Huang Fuqin dan yang lainnya tahu tentang Ruxue dan Xianxian. Karena Sulang pernah meminta mereka untuk mengirim seseorang untuk mencari mereka. Hubungan antara kedua wanita ini dan Sulang sangat luar biasa. Oleh karena itu, Huang Fuqin dan yang lainnya sekali lagi memberi hormat bersama, saya telah melihat seorang gadis salju, seorang gadis ramping. Ruxue dan Xianxian mengikuti Sulang dan dengan hormat memberi hormat oleh Wu Sheng. Jadi mereka tidak panik dan menanggapi dengan murah hati. Mulai sekarang, Ruxue dan Xianxian akan berpartisipasi dalam pengelolaan kedua klan. Sulang tersenyum tipis, kamu harus membantu mereka. Ya, semua orang menjawab, tanpa keberatan sedikit pun. Saya kembali kali ini, selain membawa Ruxue dan Xianxian kembali, saya juga berencana untuk meningkatkan formasi. Sulang melanjutkan, kalian harus pergi sekarang dan berlatih keras. Ikuti perintah Patriark.
Huang Fuqin dan yang lainnya membungkuk hormat dan pensiun. Yan Xingxing juga bersembunyi di dalam formasi, terus menjaga celah waktu dan ruang. Saudara Sulang, saya ingin kembali ke Blue Star untuk melihat. Ji Ruxue tersenyum. Baiklah, saya hanya ingin kembali dan melihat-lihat. Sulang langsung setuju, dan kemudian membawa ketiga wanita itu ke celah waktu dan ruang. Wow, jadi kalian adalah ras cerdas di pecahan daratan. Chu Xiaobei melihat celah waktu dan ruang dan berseru, tidak heran saya belum pernah mendengar tentang ras manusia kalian. Haha, tempat tinggal ras manusia kita disebut Blue Star. Blue Star bukanlah pecahan benua, tetapi pecahan inti yang lebih maju dari dunia tanpa batas. Sudut mulut Sulang terangkat dan berkata, umat manusia kita telah terbang dari inti alam tanpa batas ke tempat ini. Apa? Chu Xiaobei tercengang, fragmen inti alam tanpa batas. Huang Fuqin tahu sedikit tentang dunia tanpa batas, dan Chu Xiaobei secara alami mengetahui informasi yang lebih rinci. Dunia tanpa batas, itu adalah pusat seluruh alam semesta. Ras cerdas yang tinggal di alam tanpa batas, siapapun dapat menggantung seluruh benua Changlan kita. Ras manusia Anda, ternyata adalah ras cerdas dari dunia tanpa batas. Apakah ini benar atau tidak? Chu Xiaobei ngeri, dan tubuhnya tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit gemetar, menyebabkan gelombang ombak yang menyilaukan. Benar atau tidak, Anda akan tahu saat Anda sampai di bintang biru. Sulang tersenyum acuh tak acuh, dan segera mengaktifkan formasi, membuka celah dalam waktu dan ruang. Wow, seperti pusaran besar yang terus berputar dan melahap kekosongan di sekitarnya, sebuah lorong muncul di langit. Pergi, Sulang memeluk kiri dan kanan, bergegas ke lorong ruang waktu bersama Ji Ruxue dan Murong Xianxian, dan Chu Xiaobei segera mengikutinya. Memasuki lorong waktu dan ruang kali ini, perasaan ketidakseimbangan panca indera semakin ringan dan pendek. Segera, daratan bintang biru muncul di bidang penglihatan, dan cakrawala membentuk lengkungan indah di kejauhan. Aturan di sini lebih aktif, lebih menonjol, dan lebih lengkap. Begitu Chu Xiaobei muncul, dia merasakan perbedaan aturan di sini. Mulut kecilnya terbuka sedikit karena terkejut, dan dia menarik napas dingin. Aku tidak berbohong padamu. Sulang sedikit bangga, meskipun bintang biru kita tidak sekaya benua Changlan, tingkat dunia kita jauh melampaui benua Changlan. Ini benar-benar bagian inti dari alam tak terbatas. Manusiamu, terlalu bahagia. Chu Xiaobei berkata dengan emosi, aku bisa hidup di dunia tingkat tinggi seperti itu sejak lahir. Hei, gelombang kebahagiaan apa yang ada di sana? Manifestasi aturan lebih kondusif untuk pemahaman, tetapi lebih baik untuk membidik prajurit di atas orang suci. Sulang mengangkat bahu tanpa daya, prajurit tingkat rendah dari ras manusia kita sangat tertekan. Ya, Chu Xiaobei mengangguk dan berkata, energi spiritual di sini memang terlalu tipis, dan seharusnya tidak seperti itu. Bintang biru kita tidak memiliki aura 2000 tahun yang lalu. Kurasa ia telah kehilangan semangatnya dalam tahun-tahun keberadaannya yang panjang. Sulang berkata, lalu, mungkin karena dekat dengan benua Changlan, dan dipengaruhi oleh beberapa orang, auranya meledak lagi. Tidak peduli apapun, tempat ini adalah harta karun yang mutlak. Selain perwujudan aturan, yang lebih kondusif untuk pemahaman, ada efek magis lainnya. Chu Xiaobei menarik napas dalam-dalam dan berkata, bahkan Kaisar Wu akan menginginkannya. Jadi, aku mohon padamu untuk tidak membocorkan rahasianya. Sulang menepuk bahu Chu Xiaobei dan tersenyum. Mesum. Chu Xiaobei menggerakkan tubuhnya dan membersihkan debu yang tidak ada di bahunya. Aku bukan orang seperti itu, Chu Xiaobei. Yah, aku benar-benar bisa mempercayaimu, kalau tidak aku tidak akan membawamu ke sini. Sulang tersenyum, jika kamu perlu memahami aturannya, bintang biruku dapat membantumu. Benarkah? Chu Xiaobei terkejut, aku benar-benar perlu memahami aturannya. Aku hampir berhasil mencapai 7 bintang. Kalau begitu, kamu berhasil, gadis cantikku. Sulang tersenyum diam-diam di dalam hatinya, Chu Xiaobei, yang menerima bantuan ini, harus membantu menjaga bintang biru. Ini untuk mengikat adik perempuan bau ini lebih dan lebih erat. Tentu saja itu benar, ketika aku berbicara dengan Sulang, kapan aku menyesalinya. Sudut mulut Sulang sedikit terangkat, dan dia melambaikan tangannya yang besar. Ayo, kita turun dan jalan-jalan. Kali ini, saat Sulang kembali, dia tidak berniat membuat keributan besar.
Tujuan utamanya adalah menemani Jiruksue dan Murong Xianxian untuk melihat kampung halaman mereka dan mengenang masa-masa bahagia sebelumnya. Oleh karena itu, dia tidak pergi ke Akademi Seni Bela Diri Xuanyuan untuk berpura-pura dipaksa, tetapi membawa ketiga putrinya ke kota Nanlin, kota Dongfang, dan kota Red Maple. Di akhir perang, klan Fengling melepaskan kendali atas binatang buas, dan tetap berkembang pesat. Binatang buas yang ganas ini telah menjadi spesies liar, dan mereka secara bertahap dijinakkan dan menjadi hewan peliharaan spiritual. Namun, yang belum dijinakkan masih sangat kejam dan perlu diburu. Namun, gelombang binatang buas tidak akan pernah muncul lagi, yang membuat setiap kota merasa lega dan mulai tumbuh dan berkembang. Kehidupan yang damai membuat orang memiliki kebutuhan spiritual yang lebih kuat, sehingga banyak hal aneh telah terungkap. Chu Xiaobei tidak pernah berhubungan dengan budaya bintang biru, jadi dia akan penasaran tentang banyak hal. Jiruksue dan Murong Xianxian mengikutinya dan berlarian, sementara Sulang berdiri di samping, tersenyum lembut. Namun, Sulang tampaknya tidak melakukan apa-apa di permukaan, tetapi sebenarnya dia memperhatikan pedang Yutian. Dari rumah harta karun orang-orang suci Yaoqi, Sulang memperoleh total 29 jiwa dewa perang dan 2 jiwa dewa perang. Ini telah mengisi bahan-bahan yang hilang di akhir peningkatan pedang Yutian. Sistem, Sulang memerintahkan, hanya pertahankan karakteristik saat ini, kembangkan pedang Yutian. Ding, mengkonsumsi bahan pemurnian suci Yuanxian Asteris 6, Giok Mingxin Asteris 6, Hati Harta Karun Bodi Asteris 6, dan Ametis Asteris 6. Sein Hati Ekstrim Beruntung Asteris 6 bahan pemurnian tingkat Dewa Jiwa Valkyrie Asteris 10. Pedang Yutian telah berevolusi menjadi prajurit suci menengah. Di dalam ruang penyimpanan, kecemerlangan pedang Yutian bersinar, dan auranya menjadi lebih intens dalam sekejap, dan 3 aturan, mematahkan pertahanan, tanpa kehilangan, dan memotong jiwa, menjadi lebih kuat. Ini adalah puncak dari artefak suci bintang 6. Testus, jika pedang Yutian berada di level ini saat menyerang Gua Iblis Wuyang, maka Wuyang Martial Sage akan mati dengan satu pedang. Sudut mulut Sulang terangkat, dan sebuah senyuman terukir. Suatu hari berlalu dalam sekejap mata. Kota Dongfang di kota Nanlin tidak cukup untuk bermain, dan ketiga putri Chu Xiaobei hanya menyeret Sulang untuk melanjutkan perjalanan. Saat ini, ketiga putri Chu Xiaobei masih bermain di luar. Sulang tinggal di sebuah penginapan dengan mata terpejam seperti seorang pria yang lelah dan lumpuh setelah berbelanja dengan seorang wanita. Pada saat ini, sebuah perintah sistem memecah kedamaian. Ding, aturan guntur telah dipahami. Apakah kamu menerimanya? Apa? Sulang yang bosan tiba-tiba membelalakan matanya, ngomong-ngomong, aku lupa, aku bisa memahami aturan dalam 32 jam. Aturan pemahaman otomatis adalah fungsi baru yang sangat tidak normal yang disertakan dengan fungsi pelatihan satu tombol saat mencapai level 20. Pada saat ini, fungsi ini memahami aturan pertama untuk Sulang, aturan guntur. Sistem, terima aturan guntur. Sulang mengeluarkan perintah dengan harapan yang kuat. Ding, aturan guntur telah dikeluarkan. Ledakan, Sulang hanya merasa bahwa dia mendengar guntur yang menggelegar, dan seluruh tubuhnya mati rasa. Segera setelah itu, sutra sinar halus yang tak terhitung jumlahnya muncul dari udara tipis di samping Sulang. Ini bukan manipulasi yang disengaja, tetapi pemandangan alam yang diciptakan oleh manifestasi aturan. Apakah ini guntur? Sulang mengulurkan tangan, guntur dan kilat yang tak terhitung jumlahnya datang dan berlalu, itu indah dan tidak biasa. Dan di balik keindahan ini, ada kekuatan yang sangat menakutkan. Selama jejak kekuatan aturan sistem guntur masih ada, Sulang dapat mengubah kota kecil tempat dia berada menjadi domain guntur, dan semua makhluk di bawah peringkat suci akan musnah dalam sekejap. Tentu saja, Sulang tidak akan melakukan hal yang begitu panik. Kekuatan aturan itu mengerikan. Itulah sebabnya ada parit tak berujung antara dewa bela diri dan orang suci bela diri. Sulang menghela napas dan mengambil kekuatan aturan. Pada saat yang sama, Li Xianyang, yang berada jauh di jantung pegunungan ras suci Yaoqi di benua Changlan, sedang menatap aturan guntur dan kilat di tangannya. Ini, tiba-tiba aku menguasai aturan guntur dan kilat. Mata Li Xianyang melotot, dan wajahnya luar biasa. Kekuatan aturan, butuh lebih dari 10.000 tahun bagi seorang bijak bela diri untuk memahaminya secara kasar. Dalam lebih dari 1 juta tahun Li Xianyang, dia juga memahami lusinan aturan dangkal. Tetapi sekarang,
dia benar-benar memahami aturan sistem guntur dalam sekejap, yang membuatnya merasa seperti dahinya dihantam oleh kue matahari besar bab 586, tentu saja aku akan melakukannya. Nama, sistem pelatihan 1 klik jutaan instan penulis chat. Plus mematikan mengatur ulang. Benar, pastilah guru yang mengerti aturan sistem petir. Li Xianyang tiba-tiba menyadari itu, dan rasa kagum serta kesetiaannya kepada Sulang meledak lagi. Di sisi lain, selanjutnya, aturan apa yang harus aku pahami? Sudah waktunya untuk membuat pilihan lagi, dan Sulang merasa pusing. Setelah berpikir sejenak, dia memutuskan untuk memulai dengan aturan dasar 5 elemen. Yang disebut aturan dasar 5 elemen sudah dikenal di dunia. Ini adalah aturan paling dasar untuk membangun dunia dan aturan yang disukai oleh 99% Wuseng. Bahkan, seni bela diri biasa tidak punya pilihan selain memilih aturan dasar 5 elemen. Karena hanya 5 aturan ini yang paling mudah diwujudkan dan dipahami. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa aturan dasar 5 elemen sangat menguntungkan. Sebaliknya, kelima aturan ini sangat kuat dan aturan terbaik yang diturunkan adalah yang paling banyak. Pada saat ini, tatapan Sulang tertuju pada aturan api. Aturan api dan aturan petir adalah aturan ofensif pamungkas, dengan kekuatan, bentuk, dan angin yang besar, dan kegunaan magis yang tak ada habisnya. Selain itu, Sulang mengalami rasa malu karena tidak dapat memurnikan bahan saat ia memurnikan alkimia dan memurnikan peralatan. Saat itu, ia berencana untuk memahami aturan sistem api lebih awal. Sistem, biarkan aku memahami aturan sistem api. Ding, aturan api sudah mulai dipahami. Di dalam ruang hitam misterius, kabut putih pada penjahat yang berkultivasi sendiri segera berubah menjadi api putih. Hei, setelah 32 jam, ini aturan lainnya. Sudut mulut Sulang terangkat, dan ia terus memejamkan mata dan beristirahat. Hari lain berlalu dalam sekejap mata. Keempat Sulang mengunjungi hampir semua tempat di Bintang Biru. Termasuk area terlarang di mata dunia, mereka belum melepaskannya. Bagaimanapun, tidak ada makhluk di seluruh Bintang Biru yang dapat membahayakan mereka. Setelah berkeliling, Ji Ruxue dan Murong Xianxian tetap tinggal, dibantu oleh Huang Fuqin dan yang lainnya untuk mengelola ras manusia dan ras Fengling. Sulang kembali ke benua Changlan bersama Chu Xiaobei, yang telah berhasil menembus ke Sein bela diri Bintang 7. Ya, setelah bermain dengan Blue Star selama 2 hari, Chu Xiaobei berhasil. Pada saat ini, sosok Sulang dan Chu Xiaobei muncul di jantung pegunungan. Blue Star benar-benar menyenangkan. Chu Xiaobei memiringkan kepalanya dan meratakan mulutnya. Sayangnya, itu terlalu kecil. Berbaliklah dan selesaikan belanjamu. Tidak mungkin, Bintang Biru sangat besar di mata orang biasa, dan Qiongqi tidak dapat menyelesaikannya seumur hidup. Namun, di mata Wuseng seperti Chu Xiaobei, itu hanyalah tempat kecil, dan bahkan tidak dapat dibandingkan dengan ras kecil. Haha, lain kali, kita akan pergi ke bulan dan Mars untuk melihatnya. Sulang tersenyum, kurasa, benda-benda langit itu mungkin juga berasal dari dunia tanpa batas. Memang, aku menatap langit Bintang Biru dan menemukan bahwa setidaknya selusin bintang memiliki aturan yang relatif kuat. Bintang-bintang ini, mungkin seperti Bintang Biru, berasal dari alam tanpa batas. Chu Xiaobei mengerang sejenak, tetapi dia menunjukkan sedikit sanjungan. Sulang, ketika aku menerobos Wuxian di masa depan, bisakah aku datang dan mengumpulkan beberapa bintang ke dunia batin? Oh, apakah kamu masih menginginkan bintangku? Sulang mengangkat alisnya dan tersenyum, kamu benar-benar semakin kasar. Gelombang. Chu Xiaobei memutar matanya, lupakan saja. Silakan. Sulang tersenyum, jika itu kamu, tentu saja aku akan melakukannya. Aku tahu kamu akan setuju, hehe. Chu Xiaobei sangat senang hingga matanya menyipit, jangan khawatir, aku akan mengambil beberapa sudut dan sudut saat aku tiba, dan aku akan meninggalkan bintang-bintang besar untukmu. Yo, aku akan mengurusnya. Sulang memutar matanya dan tersenyum tipis. Chu Xiaobei mengangkat dagunya dengan bangga, dan berkata, ngomong-ngomong, kamu hanya menemani kami bermain selama 2 hari ini. Langit dan lautan orang-orang suci Yaoqi belum mulai disempurnakan, kan? Siapa bilang aku tidak menyempurnakannya? Ketika kamu tidak tahu, aku sudah menyempurnakan semua aksesori lautan langit. Sudut mulut Sulang berkedut, aku akan menemukan Yan Falai dari Yaoqi nanti,
dan merakitnya untuknya di tempat. Benarkah? Chu Xiaobei berkata dengan takjub, aku tidak melihat ada gerakan apapun, kamu hampir disempurnakan, sungguh aneh. Aku bilang, aku maha kuasa. Sulang tersenyum tipis, baiklah, kamu baru saja menerobos, jadi kamu harus pergi untuk mengkonsolidasikan kultivasimu, jangan menunggu alam runtuh dan menangis di sana. Apa? Chu Xiaobei berkata dengan enggan, tapi aku benar-benar ingin melihatmu memurnikan lautan langit. Jangan khawatir, basis kultivasiku juga akan menerobos. Sulang berkata, setelah menerobos, aku akan memurnikan lautan langit. Setelah tinggal di Blue Star selama 2 hari penuh, kultivasi Sulang cukup lama untuk 2 kali terobosan. Hanya saja dia tidak memilih untuk menerobos untuk saat ini, tetapi menyimpan basis kultivasinya. Selain itu, 5 latihan tingkat dewa akan segera dipraktikkan hingga ke tingkat dasar. Wow, kamu akan menerobos lagi. Tianle, kamu benar-benar monster. Chu Xiaobei tampak ngeri, tingkat bakatku yang tak tertandingi tidak ada apa-apanya dibandingkan denganmu. Bakat macam apa kamu? Haha, aku tidak punya kualifikasi untuk berkultivasi. Sulang tertawa, kau berbohong pada hantu. Chu Xiaobei memutar matanya dengan ganas, baiklah, aku akan mengkonsolidasikan basis kultivasi. Ketika ranah dikonsolidasikan, kekuatan tempurku mungkin mencapai level kuasosian, hehe. Hei Mao, gadis yang baik dan dingin, tetapi hatinya seperti gadis patung pasir. Sulang mengeluh dalam hatinya dan tersenyum tipis di permukaan, kalau begitu, sampai jumpa lain waktu. Sampai jumpa, Chu Xiaobei mengucapkan selamat tinggal kepada Sulang, yang merupakan kata yang dipelajarinya di Blue Star. Keduanya mengucapkan selamat tinggal, Chu Xiaobei mundur untuk mengkonsolidasikan ranahnya, dan Sulang juga berbalik dan berjalan ke kamar. Pada saat ini, sebuah pintu terbuka. Tuan rumah, Li Xianyang membungkuk hormat kepada Sulang, seperti seorang budak. Sebelum Sulang berbicara dengan Chu Xiaobei, dia tidak berani menyela, jadi dia berlari keluar saat ini. Baiklah, bagaimana luka jiwamu? Sulang bertanya dengan ringan. Cedera jiwa, Li Xianyang menjawab dengan hormat, Guru, cedera jiwaku telah pulih sedikit dan setengah, dan asal usul jiwa belum banyak membaik. Sepertinya efek dari ramuan semu itu tidak terlalu besar. Sulang mengerutkan kening dan berkata, tunggu saja, aku akan memurnikan ramuan untukmu. Ini ramuannya. Li Xianyang terkejut saat itu juga. Meskipun Sulang telah memberitahunya bahwa dia bisa memurnikan ramuan itu. Namun, Sulang berkata dengan santai bahwa dia ingin memurnikan ramuan itu, yang semudah menggosok pil lumpur, ini benar-benar mengejutkan. Apa yang kau ributkan, bisakah itu sedikit pola? Sulang melambaikan tangannya, pergi ke ruang tertutup dan tunggu. Bawahan patuh, Li Xianyang gemetar dan buru-buru membungkuk untuk pergi. Lihatlah penampilannya yang waspada, seperti para kasim kecil di istana. Li Xianyang pergi. Sulang memasuki kamarnya dan memerintahkan sistem untuk memurnikan pil dan mensintesis ramuan. Dengan upaya sistem, ramuan dengan cepat disintesis. Dan untuk mensintesis ramuan ini, ia menghabiskan 1000 pil penyembuhan spiritual tingkat suci. Tetapi Sulang tertekan untuk sementara waktu. Saat ini, Sulang sedang mengamati ramuan di tangannya. Ini adalah pertama kalinya ia memurnikan ramuan, jadi ia sangat penasaran. Ramuan di tanganku disebut pil abadi Taiyu, dan berwarna oranye merah dengan penyok tidak teratur di permukaan, seperti jeruk gula. Pil abadi Taiyu adalah ramuan terendah. Tetapi bahkan ramuan tingkat rendah, kekuatan aturan di atas sangat menakutkan bagi para penjahat. Dengan ramuan yang begitu kuat, Li Xianyang pasti akan berubah dari orang setengah baya dan tua dengan kekurangan ginjal menjadi pria muda yang kuat seketika setelah meminumnya, hehe. Sulang tersenyum puas, dan segera memasukkan ramuan itu ke dalam ruang penyimpanan. Selanjutnya, saatnya menerobos basis kultivasi. Sistem, berikan aku terobosan. Sulang memejamkan matanya rapat-rapat dan memberi perintah, dan tubuhnya langsung berubah menjadi lubang hitam. Kali ini, 2 alam kecil Wu Zun menerobos satu demi satu, dan gerakannya lebih dari sebelumnya. Energi spiritual di jantung pegunungan seperti Baichuan Nahai, mengalir ke tubuh Sulang satu demi satu, dan kabut spiritual membentuk awan corong di langit, yang cukup spektakuler. Dan di dalam tubuhnya ada aura cair yang tak terhitung jumlahnya muncul dari udara tipis, seperti timbal dan merkuri, terintegrasi ke dalam inti spiritual dantian.
Pada saat ini, bentuk dan ukuran inti spiritual tidak berubah lagi, tetapi menjadi semakin kosong dan transparan. Film yang tampaknya dapat digosok kapan saja tampaknya menjadi semakin tipis. Tercapai, alam seni bela diri tingkat lanjut. Mata Sulang tiba-tiba terbuka, seolah-olah dua lampu sorot dinyalakan, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Segera setelah itu, cahaya itu menghilang, Sulang kembali normal, dan napasnya kembali diselimuti oleh api Suanyun Jingyue, pada saat yang sama. Li Xianyang, yang sedang menunggu ramuan di ruangan itu dengan gembira, juga mulutnya terbuka lebar karena terkejut lagi. Basis kultivasiku telah menembus lagi. Li Xianyang gemetar karena kegembiraan, tuanku benar-benar seorang jenius super yang tak tertandingi di langit dan bumi selama beberapa generasi. Dan pada saat ini, dia tiba-tiba menemukan bahwa dia telah menguasai 5 teknik tingkat dewa dalam sekejap. Ya, itu adalah 5 teknik tingkat dewa yang dipraktikkan Sulang yang mencapai tingkat dasar. Aku menjatuhkan langit, mengerti dan menguasai 5 teknik tingkat dewa dalam sekejap. Dagu Li Xianyang hampir jatuh, bawaan dan kecerdasan Tuan tidak dapat dijelaskan oleh para pelaku kejahatan sama sekali. Di dalam ruangan, Sulang mengait mulutnya dan membuka panel atributnya. Panel properti, nama, Sulang, ras manusia, level kualifikasi, kekeruhan, level alam, senior Wuzun, level serangan, Kuaso Sage Plus, level pertahanan, Kuaso Sein Plus, level senfa, Kuaso Sage Plus, level daya tahan, prajurit puncak Plus, level roh, alam bintang pagi, menguasai teknik, sutra hati tanpa batas, catatan Bais Fei Jue level dewa, pendirian Zishui Wanzang Zhenjue level dewa, pendirian kekuatan abadi Bagua level dewa, pendirian poros dewa Qianli Taiking level dewa, pendirian Jiu Zuan Jiu Gong Zhenjing level dewa, pendirian pedang mendalam si Jue Ling Qiao Zun, pendirian pedang Jue Haoran Lingtian Zun, pendirian Sui Ling Wu Jian Jue Zun, pendirian teknik pedang tanpa bayangan melayang Zun, pendirian Beberapa latihan telah dihilangkan. Diaktifkan, fungsi sistem fungsi latihan 1 kunci level 21, fungsi seni bela diri 1 kunci, level 21, fungsi pengiriman klon level 20, fungsi perburuan harta karun 1 kunci, level 20, fungsi alkimia 1 kunci, level 14, fungsi pencampur 1 kunci, 14 level fungsi susunan 1 kunci, 14 level fungsi sintesis 1 kunci, 15 level fungsi dekomposisi 1 kunci, tanpa level. Hahaha, telah langsung mencapai alam Kuaso Sage Plus. Sulancang tersenyum, sayangnya, celah antara Kuaso Sage dan tingkat suci benar-benar terlalu besar, jika tidak, saya khawatir saya telah mencapai tingkat suci sekarang. Segera setelah itu, dia sekali lagi memilih 5 latihan tingkat dewa. Mereka adalah, gambar pedang dunia bawah Chongsu, Jue tubuh dewa Wu Shen, sutra jangkrik giok 9 warna, Jue Sen Luo Wanxiang, dan metode rahasia memadamkan surga dengan api darah. Gambar pedang dunia bawah Chongsu, pertama adalah sintesis dari, seperti namanya, seni pedang tingkat dewa. Wu Shen Sen Body Jue, kedua, yang diperoleh dari Huang Fuqin, adalah teknik latihan penempaan tingkat dewa, terutama untuk meningkatkan daya tahan baterai. Nine Color Jade Cicada Sutra, ketiga, juga diperoleh dari Huang Fuqin, adalah latihan pembentukan tubuh dengan jenisnya sendiri. Dua latihan berikut semuanya berasal dari Yan Xingxing, yang merupakan latihan tingkat dewa yang diperoleh Yan Xingxing dari warisan seorang ahli bela diri, atau merupakan teknik rahasia. Di antara mereka, Sen Luo Wanxiang Jue, adalah teknik rahasia untuk mengubah penampilan dan suasana tubuh. Dengan ini, Yan Xingxing disembunyikan di kota utama klan Fengling, dan Huang Fuqin dari alam Kuaso Sage tidak dapat melihatnya sedikitpun. Metode rahasia memadamkan langit dengan api darah, adalah metode rahasia peledak yang melukai diri sendiri 8.000 dan melukai 10.000 musuh. Teknik rahasia ini mirip dengan teknik rahasia yang digunakan oleh Owo Nyao dalam pertempuran Pegunungan Wolong. Metode rahasia langit pemadam api darah dipraktikkan hingga ke tingkat dasar, yang sangat berguna bagi Wu Sheng, cukup untuk digunakan sebagai kartu hall. Sistem, tempatkan tekniknya. Ding, latihan berhasil ditempatkan, dan sudah mulai berlatih secara otomatis. Baiklah, Sulang mengangguk puas, lalu membuka pintu dan berteriak, Li Xianyang, datang dan temui aku. Li Xianyang, yang mendengar panggilan Sulang, segera berlari mendekat. Tuan, Li Xianyang berdiri di depan Sulang,
bahkan tidak berani menegakkan punggungnya. Sulang mengerti bahwa para pelayan tua itu selalu membungkuk dalam serial TV yang ditontonnya sebelumnya. Menjadi pelayan tua seumur hidup, kebiasaan itu menjadi alami, tentu saja itu adalah unta. Ambil ramuan ini. Sulang dengan ringan menyerahkan pil abadi Taeyu. Terima kasih Tuan Longen. Li Xianyang segera berlutut, membenturkan dahinya ke tanah, dan dengan hormat memegang ramuan itu dengan kedua tangan. Oke, Sulang tersenyum tipis, sembuhkan lukamu lebih cepat, jangan sia-siakan sepanjang hari. Budak yang harus mematuhi perintah. Li Xianyang membenturkan kepalanya dengan keras sebelum pensiun sambil meminum ramuan itu. Tunggu Li Xianyang pergi. Sulang mengirim pesan ke Yao Qi Yanfa. Dia diberitahu bahwa dia akan mulai memurnikan lautan langit. Segera setelah itu, Sulang datang ke pintu Chu Xiaobei, mengetuk pintu, menempelkan wajahnya ke pintu dan berkata, "Aku akan memurnikan lautan langit, apakah kamu akan pergi?" "Tentu saja aku akan pergi." Dengan suara Chu Xiaobei, pintu terbuka seketika. Sulang menempel di pintu, dan dia melaju ke depan ketika dia lengah, dan dua bajingan di depannya secara bertahap memenuhi penglihatannya. "Apa?" Chu Xiaobei berteriak, dan dengan cepat berbalik. Sulang mesum besar, "Kamu benar-benar tidak ingin mati, kamu tidak mengubah jenis kelaminmu." "Oh, bukan karena kamu tiba-tiba membuka pintu." Sulang berdiri dengan mantap, berpelukan dengan tangannya, dan memutar matanya. "Terus terang, saya benar-benar ingin merasakan sensasi pembersih wajah." Sayangnya, Chu Xiaobei melintas terlalu cepat. Chu Xiaobei melirik Sulang dengan jijik, "Kamu tidak diizinkan menunggangi Xiaobaiku setelah beberapa saat." Tes. Sulang mengangkat alisnya, "Aku yang membuat burung besar itu." Chu Xiaobei membalas, "Tapi sekarang itu milikku, hanya aku yang bisa menggunakannya." Potong, "Di mana Snow dan Slender?" Chu Xiaobei akhirnya mengizinkan Sulang untuk duduk bersama Xiaobai. Dengan cepat, keduanya tiba di lokasi yang disepakati dengan Yao Qi Yanfa. Yao Qi Yanfa dan 4 orang bijak bela diri lainnya melayang di udara. Di bawah mereka, wow, benar-benar ramai. Sekilas, orang-orang dari orang suci Yao Qi ada di mana-mana di langit dan di bawah tanah, dan bahkan menyebar ke tempat langit dan bumi bertemu. Sulang memperkirakan jumlah orang yang datang akan mencapai 100 juta. Pada saat ini, melihat kedatangan Sulang, orang-orang dari suku Yao Qi di bawah menjadi bersemangat. "Itu Tuan Su." "Wow, Tuan Su sangat tampan." "Ya Tuhan, burung putih besar itu sangat cantik." Tuan Su dan Nona Chu benar-benar sepasang pria giok yang diciptakan di surga. Artefak pengorbanan tingkat tinggi yang menjadi ikon bangsa Yao Qi kita akan segera lahir dari mereka, sangat bersemangat. Petik 2. Orang-orang dalam satuan miliar membuat keributan, suaranya benar-benar seperti letusan gunung berapi dan tsunami. Bersamaan dengan itu, Yao Qi Yanfa dan 5 orang bijak lainnya dengan hormat menyambutnya, "Saya telah bertemu Tuan Muda Su dan Nona Chu." "Patriark Yanfa, apakah kamu memanggil semua orang Yao Qi ke sini?" Sulang menunjuk ke arah kerumunan gelap di bawah dan tersenyum, "Itu hanya latihan, mengapa membuat gerakan besar seperti itu?" "Haha, Tuan Su, masalah ini adalah masalah sepele bagi Anda, tetapi ini adalah peristiwa terpenting dalam sejarah bagi kami Yao Qi." Yao Qi Yanfa tersenyum dan berkata, "Artefak suci tingkat tinggi, dan itu adalah artefak suci ikonik dari orang-orang Yao Qi kami, makna ini benar-benar terlalu hebat." "Yah, itu tidak memengaruhi saya." Sulang mengangkat bahunya dengan acuh tak acuh, "Tidak terlambat, mulailah seperti ini saja." "Bagus." Yao Qi Yanfa dan yang lainnya mengangguk lagi dan lagi, semua wajah tua hampir tertawa terbahak-bahak. Saat berikutnya, dengan lambaian tangan besar Sulang, ribuan, bagian, lautan langit tumpah keluar, melayang naik turun di udara. Bagian-bagian ini sendiri memancarkan cahaya yang menyilaukan dan napas yang agung. Di antara mereka, bagian tingkat terendah telah mencapai tingkat Dewa Perang, yang dapat disebut artefak. Dan ada beberapa yang telah mencapai peringkat suci, 12 di antaranya. Ribuan harta karun ditekan oleh atmosfer yang mengerikan, dan miliaran orang dari suku Yao Qi merasa sulit bernapas dan gerakan mereka lambat. 5 orang bijak bela diri termasuk Yao Qi Yanfa juga tercengang dan tercengang. "Hari, apakah bagian-bagiannya begitu menakutkan?" Gelombang badai muncul di hati setiap orang. Segera setelah itu,
Sulang menjentikkan dengan satu tangan dan sebuah bejana langkah suci muncul. Ya, kali ini disempurnakan oleh dekomposisi tungku emas bulan air. Tidak mungkin, meskipun perpustakaan rahasia orang-orang suci Yaoci telah digeledah, itu masih buruk. Jika Anda dapat menggunakannya, gunakan saja. Begitu alat pijakan orang suci muncul, Yaoci Yanfa dan yang lainnya mengawasinya. Pada saat ini, Sulang mengulurkan tangannya dan mengambil sepotong bagian suci ke tangannya. Sudah mulai, lihat, Su Gongxi sudah mulai memurnikan. Kupikir Nona Chu yang melakukannya, tapi aku tidak menyangka Tuan Muda Su akan memurnikannya sendiri. Su Gongxi benar-benar jenius. Anak muda dari kelompok etnis Yaoci kita tidak bisa dibandingkan dengan jari kaki Su Gongxi. Ya, alangkah baiknya jika aku memiliki guru Su yang sangat baik seperseribu. Potong, aku puas asalkan Tuan Muda Su adalah satu dari 10.000 yang sangat baik. Petik 2 petik 2. Selama diskusi, Sulang melemparkan bagian suci di tangannya ke dalam kuali, lalu mengulurkan tangannya, 12 bagian artefak tingkat atas dimasukkan ke dalam kuali. Guntur, mata Sulang bersinar, dan guntur tak berujung lahir dari kehampaan, membentuk tanah guntur yang mengerikan di sekitar kuali. Ya, kali ini pemurni Sulang langsung menggunakan aturan sistem guntur. Meskipun selama alkimia, guntur dan kilat jelas tidak semudah mengendalikan api. Namun, setelah menguasai hukum guntur dan kilat, hukum itu dapat dikendalikan dari hati, dan efeknya sebenarnya mirip dengan api. Intinya, penggunaan petir benar-benar mengasyikkan. Anda lihat, para penggemar di bawah semuanya mendidih. Ya Tuhan, itu adalah kekuatan hukum guntur dan kilat. Sangat tampan, Tuan Muda Su seperti Thor. Kekuatan hukum hanya dapat dikuasai oleh Martial Saint. Apakah Ranah Su Gongxi telah mencapai level Martial Saint? Tidak, saya mengamati fluktuasi aura Su Gongxi, jelas hanya level Wuzun. Lalu apa yang terjadi? Mungkinkah Tuan Muda Su telah memahami hukum hanya di level Wuzun? Itu hanya bisa terjadi. Bakat Tuan Muda Su benar-benar mengerikan. Sebuah langkah yang sulit diambil oleh kuasa Sage selama puluhan ribu tahun, tetapi dia telah melewatinya di usia yang begitu muda. Petik 2 petik 2. Banyak orang berbicara dengan takjub, suara mereka berdengung, menyebar ke seluruh dunia, pemandangannya sangat luas. 5 orang bijak termasuk Chu Xiaobei dan Yaoci Yanfa juga sangat terkejut. Wuzun memahami aturan di level itu. Hal seperti itu benar-benar tidak pernah terdengar, mereka belum pernah melihat yang seperti ini. Sulang, satir besar, memahami aturan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Chu Xiaobei tidak dapat menahan diri untuk tidak melebarkan matanya yang indah, kualifikasi seperti itu jauh lebih tinggi daripada yang tidak ku ketahui. Kualifikasiku yang tak tertandingi sama sekali tidak cukup. Meskipun dia memiliki kualifikasi yang tak tertandingi, dia memahami aturan lebih awal daripada prajurit lainnya, namun, dia hanya memahami aturan di alam dewa bela diri tingkat menengah. Tuan Muda Sulang mungkin adalah eksistensi paling berkualitas di benua Changlan. Selama tidak ada kecelakaan, Tuan Muda Sulang pasti akan menjadi generasi Kaisar Wu. Yaoci Yanfa dan yang lainnya saling memandang, wajah mereka penuh dengan keterkejutan. Saat ini, Kiding yang dikelilingi oleh guntur dan kilat berubah menjadi merah, dan Sulang segera memainkan taktik Qi yang tak terhitung jumlahnya dan mulai menyatukan bagian suci dan 12 bagian dewa. Karena tingkat penyempurnaan Sulang adalah yang tertinggi, tidak ada kesulitan dalam pekerjaan ini sama sekali. Hanya dalam beberapa lusin napas, 13 bagian diintegrasikan. Segera setelah itu, Sulang membuka kuali, dan bagian yang lebih kuat dan lebih besar keluar. Ya, ini masih bagian dari bagian. Sulang untuk sementara mengesampingkan bagian ini, dan kemudian mengulangi pekerjaan sebelumnya. Gabungkan 11 bagian suci yang tersisa dengan 132 artefak untuk membentuk 11 bagian suci yang lebih kuat. Jika 12 bagian suci sebelumnya adalah artefak suci bintang 1 terendah, 12 bagian suci saat ini mencapai 2 bintang. Tekanan yang lebih agung jatuh dari atas 12 bagian suci ke tanah, dan orang-orang Yaoci di bawah merasa tercekik. Mereka yang memiliki basis kultivasi lemah bahkan tidak dapat berdiri dengan kokoh, dan mereka hampir muntah darah. Beberapa prajurit Yaoci segera membuka formasi mereka, atau membuka wilayah prajurit mereka sendiri untuk menahan tekanan dari instrumen suci, sehingga dapat menghindari korban.
Hanya 12 bagian artefak suci ini saja sudah begitu kuat, betapa mengerikannya jika lautan langit yang sebenarnya dimurnikan. Yao Qi Yanfa dan 5 orang suci lainnya menatap 12 bagian tingkat orang suci yang melayang di udara, semuanya gemetar karena kegembiraan.